Barusan itu aku baru makan corn dog sama Nina, Arali, Erin, Nala, sama Naila guys. Emang kita tuh udah janjian buat makan bareng gitu. Tapi aku janjian awalnya tuh pada makan mie gitu. Kayak Korean food gitu yang mie gitu. Tapi karena gak jadi, akhirnya makannya mie yang bikin sendiri itu. Makasih Kak Samuelson di Mas Batangnya. Tapi aku gak milih makan mie, aku pilihnya makan corn dog aja. Oh iya, nanti ada STS. Astaga, iya loh, aku member inti kayak langsung STS ya guys. Kayak seriusan nih, yang bener nih. Yang bener nih guys, aku ada setansai. Iya, setansai pertama aku. Oh my god, yang bener nih, sumpah seriusan. Yang bener. Yang bener. Yang bener. Oh my god, makasih ya teman-teman. Ya Tuhan, beneran nih. Nanti ada birthday t-shirt juga ya guys. Seriusan. Konsepnya apa? Aku mintanya konsepnya kayak Dewi sih. Iya. Oke, baik. Ada Molly di baju kamu. Enggak dulu. Udah, itu konsep lama itu, udah konsep lama. Aku maunya yang baru. New me, new concept. New me, new concept. Bandung hujan gak? Coba cek di aplikasinya. Aku gak setiap saat ngecek cuaca Bandung dong, mentang-mentang aku Bandung. Ya ampun. Tadi di Jakarta hujan sih guys. Di daerah kalian hujan gak? Di aku hujan, lumayan deras banget loh. Oh ya guys, semoga nanti pas Christmas
aku kesampaian buat kayak mau makan malam Natal bareng gitu, ngerayain. Sama aku pengen juga ngerayain di gereja. Habis itu pas Christmas juga aku pengen kan Christmas dinner, terus ibadah, habis itu main ice skating. Sumpah aku pengen banget main ice skating. Terus sambil temanya itu Christmas, aku pakai baju tema Christmas sambil main ice skating. Hias pohon cemara enggak sih. Aku enggak hias pohon cemara sih, guys. Soalnya kayak repot gitu dan tidak berminat juga buat pasang pajangnya karena gak ada tempat juga buat majangnya. Yang ada sempit gitu tempatnya, jadinya tidak leluasa. Dulu tapi aku pernah guys, setiap Christmas itu kayak punya pohon Natal dihias-hias gitu. Lucu banget sih. Di FYP aku itu lagi beredar lagu Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Tahu gak guys? Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka? Gak tahu. Oh my god, FYP kamu apaan woi? FYP kamu jelek deh. Masa gak ada lagu kayak gitu? Itu bagus lagunya. Yang bener aja. Harus ada, gak mau tahu. Coba kamu cari deh. Ayo bagusin dong FYP kamu, bagusin dong. Sumpah itu aku lagunya, aku suka banget lagunya. Kayak aku suka banget, jujur. Suka banget. I love it so much. Ku lepas kacamata. Apa ya liriknya? Apa kau lebih suka? Ku lepas kacamata. Nggak tahu liriknya woi. Taunya kayak ku lepas kacamata. Yes. Iya. Lagunya Kak Afgan. Udah makan belum? Kan aku udah ceritain tadi makan bareng sama Erin, Arali, Nina, Naila, sama Nala. Sama Kimi juga, tapi gak ikut beli corn dog.
Ya cuma mie doang. Kacamata bolong. Ini lihat, ini ada bayangannya. Logikanya gimana dong? Logikanya berjalan dong. Ini ada bayangannya, guys. Ya, pikirkan secara logika. Tahu gak kalian, ada ketoprak tapi makannya dari pot. Aku baru aja kemarin makan ketoprak, guys, sumpah. Enak sih, aku suka. Tapi kalau makan kayak gitu tuh menurut aku wajib ada kerupuknya. Kalau gak ada kerupuk, aduh, rasanya kurang nikmat. Harus ada kerupuk. Ketoprak yang pot, guys, tahu gak? Ketoprak yang pot. Tapi kok aku ngerasanya ngeliatnya kayak beku ya. Kan harusnya ketoprak kan cair ya, tapi itu kan kayak dibekuin dulu gitu loh. Emang enak ya, jadi kan kayak rasanya tidak cair di mulut. Kayak rasanya kayak terpisah-pisah. Malah nyatuinnya bukan di piring, tapi nyatuinnya pas di mulut. Nyam. Iya, kayak frozen food ketopraknya, bener banget kayak frozen food. Siapa yang udah pernah coba, guys, ketoprak kayak gitu? Ketoprak dari pot. Siapa, guys, yang udah pernah coba? Coba cari deh di FYP kalian. Jujur aku gak punya kebaya, guys. Aku pengen beli kebaya deh. Sama gak punya batik, woi. Aku kayak punya sih sebenarnya, tapi kayak ada di Bandung. Kayak aku gak bawa ke Jakarta soalnya kayak jarang dipakai juga kan. Dipakainya tuh pas ya hari batik. Hari batik atau gak di acara formal gitu kan. Tapi acara formalnya tuh pas kapan gitu, paling kayak acara sekolah ya. Tapi itu juga aku punya batik tuh cuma punya satu, woy. Aku pengen punya kebaya. Aku gak punya baju tradisional gitu deh. Aku punya sih roknya doang, rok lilit gitu. Yang aku pernah pakai pas itu loh di IG. Itu rok lilit aku beli juga karena cici aku wisuda, makanya sekeluarga dress code-nya batik abu-abu gitu. Tapi aku juga belum pernah woi pakai kebaya. Terakhir aku pakai kebaya tuh kebaya, iya, di FYP aku lagi pada ramai kebaya encim atau encim, guys. Iya, itu pas graduation SMP juga aku gak pakai kebaya, guys. Aku tuh terakhir pakai kebaya, beneran kebaya gitu. Ada sih, sekolah aku punya sih seragam kebaya, tapi aku kayak ya kurang suka kebaya seragam sekolah gitu.
Aku terakhir pakai kebaya tuh pas TK, warnanya ungu. Aku suka banget warna ungu, warnanya tuh cantik banget. Ungu apa ya namanya. Makasih Kak Okin, cendrawasihnya Kak Okin. Love you so much Kak Okin. Akhirnya mampir juga. Kayak udah berapa abad ya, gak nemuin aku di live ini. Ungunya ini kayak ungu tuan muda, tapi bukan yang ada di badge name-nya, tapi ungu yang ada di background ininya. Ini ungu apa ya namanya, ungu starlight, nggak tahu deh. Ubi ungu bener, ubi ungu ya. Ubi ungu gitulah. Terus aku suka banget tuh. Terus aku pas SD tuh aku sedih banget. Pas aku cobain tuh udah gak muat, udah sempit banget. Nah, terus aku rencananya kayak pengen beli lagi, tapi kayak jarang dipakai juga kebayanya, jadi buat apa. Tapi aku pengen beli woy. Oh iya, pas Imlek juga. Pas Imlek juga guys, aku setiap Imlek bukannya pakai apa sih namanya, yang baju ini Cheongsam apa sih namanya, Cheongsam ya, tapi aku malah pakai hanbok. Aku gak tahu, dulu tuh kayak dikasih kan sama saudara, kayak itu bajunya udah gak kepake, makanya dikasih ke aku semua. Soalnya dia udah dewasa, baju masa kecilnya dikasih ke aku semua. Nah, aku kira itu kan kayak baju tradisional gitu kan, tapi bukan dari Indonesia. Itu kelihatannya itu kayak dari negara lain. Aku kira itu kayak dari Cina, taunya malah hanbok. Jadi setiap aku Imlek aku pakainya hanbok guys. Makasih Kak Okin lipkanya. Makasih kakak, ya ampun, thank you so much lipkanya. Ya guys, jadi aku suka banget sih sama baju hanbok aku. Tapi aku tuh pas kelas 4 tuh ya, ada ditawarin gitu foto booth di event Imlek. Jadi kalau ada yang mau ya boleh daftar buat foto bareng barongsai gitu, ntar dijadwalin gitu foto bareng barongsai. Terus aku ikut kan, aku pengen, aku mengabadikan momen foto dengan barongsai dengan aksesoris Imlek. Ih, fotonya di mana ya? Udah hilang woi. Kenapa bisa hilang ya? Padahal bagus. Sumpah aku bisa hilang ya. Ya ilah. Padahal itu bagus deh. Nggak tahu hilang, nggak tahu di mana dah pokoknya. Nah, terus aku tunjukin baju aku yang heboh, yang mewah itu. Makasih Kak Api, emas batangnya. Aku pakai itu di sekolah lalu photoshoot, dan tapi teman aku tuh kayak pada bilang, oh ini baju kamu kok kayak beda ya sama aku. Terus ada yang bilang juga kayak, ini mah kayaknya bukan baju ini, baju kimono, tapi hanbok dari Korea. Terus aku bilang, enggak kok, ini bukannya dari Cina ya yang ini. Kimono itu Jepang atau Cina sih guys?
Tapi dulu iya sih, kalau Imlek tuh harusnya pakai kimono. Aku dulu pengen beli kimono, tapi aku udah keburu punya hanbok itu, jadi gak jadi beli. Ini kimono Jepang ya? Kimono dari mana sih guys? Tapi teman-teman aku tuh pada pakainya kimono guys. Teman aku pada pakainya kimono. Ya kan, Jepang kan? Tapi kenapa ya dulu pada pakainya kimono? Ya berarti sama aja dong, melenceng dong, bukan ini. Makasih Kak Leino Ayer, Fripkanya. Ya sama aja dong, temen-temen aku juga pada melenceng guys. Bukan pakai, harusnya kan pakai Cheongsam kan, ya. Tapi rata-rata tuh kayak yang heboh-heboh itu kimono mereka pakainya. Ya berarti bukan aku doang ya yang melenceng ya guys. Iya, yang penting merah, ay. Ngakak. Waktu itu tahu gak guys? Aku ngisi acara Imlek juga waktu SMP. Aku dance new jeans. Aku dance new jeans, terus dress code ya harus Imlek kan, biar kayak menyesuaikan. Nah, aku pakai Cheongsam di situ. Aku pilihnya warna merah aja, ada warna merah sama pink kan. Tapi kayak Cheongsamnya itu kayak Cheongsam modern gitu, kayak ya gitu. Jadi kayak ya lumayan masuk. Ripka asik ya, asik sendiri. Elu kali yang asik sendiri. Yeah. Sorry. Jokes aja. Makasih Kak Vin, JKT48 show-nya. Makasih banyak Kak Vin. Gimana hasil perjuangan kemarin dengan wafelnya? Ya bagus ya, kelihatan laku, mantep deh. Antrinya pada panjang-panjang ya. Mantep, aku suka jualan. Pernah cabut gigi gak, Rip? Pernah dong. Pernah cabut sama dokter, sama cabut sendiri pernah guys. Aku kalau cabut sendiri tuh enggak yang digimana-gimanain sih guys ya. Kayak dikaitin sama gagang pintu, terus pintunya ditarik, enggak kayak gitu sih. Aku kayak ini sendiri, mau ngotak-ngatik sendiri dengan tangan aku. Aku dorong sama aku otak-atik dengan lidah aku. Aku tuh terakhir kelas 8 tau. Kelas 8 itu aku masih bisa cabut gigi woy. Itu terakhir kalinya kelas 8. Tapi pada gak nyadar sebenarnya aku tuh ompong. Sebenarnya di sini tuh kayak apa ya? Di mana ya aku ininya? Di sini nih. Yang ini tuh aku ompong guys.
Waktu itu aku cabut pas kelas 8. Tapi pada gak nyadar, soalnya waktu itu aku masih pada pakai masker. Terus ya bagiannya tuh yang bolong itu di belakang, jadi kayak pada gak nyadar. Padahal selama ini tuh aku ompong. Senyum Ripka tengahnya ompong, astaga. Sekarang udah tumbuh ya jadi kayak gini. Tapi kenapa ya? Sumpah. Kok teman-teman aku jadi mikir deh, kimono kan dari Jepang, tapi kenapa pada pakai kimono ya pas Imlek? Sumpah. Ada sih yang pakai cheongsam juga, tapi kayak menurut aku yang mewahnya itu pada yang pakai kimono. Pikiran deh aku, sumpah. Pikiran. Gak, tapi mereka kan kalau pada pakai kimono tuh pada ada temennya gitu. Makasih Kak Vin motorsportnya, brum brum brum. Thank you so much Kak Vin. Mereka tuh kalau pakai kimono tuh masih ada temennya, kayak nggak satu doang yang pakai kimono, masih ada yang lain-lain juga yang pakai kimono. Lah aku hanbok sendiri guys, dari Korea sendiri. Annyeonghaseyo. Aduh, aku pakai hanbok sendiri. Sumpah, kayaknya satu-satunya orang yang punya hanbok tuh di angkatan itu kayaknya cuma aku deh. Yang pakai juga kayaknya yang pernah pakai hanbok tuh satu-satunya tuh cuma aku deh. Tapi tuh kalau Imlek tuh khas banget guys, pada dicepolnya tuh cepol 2 gini. Kayak cepol 2 gini kan. Ya aku udah lama gak cepol boy. Aku udah lama gak cepol, astaga. Pernah mimisan gak? Pernah. Aku pernah tahu pas upacara aku mimisan waktu SD. Itu kayak momen terdramatis seumur hidup aku yang pernah aku lewati. Kayak orang-orang tuh langsung pada panik. Barisan aku tuh kayak langsung pada heboh. Untung aku kayak ngincernya di belakang kan, barisnya itu. Jadi kayak aku tuh kayak gak terlalu menarik perhatian banyak orang. Walaupun di belakang juga menarik perhatian banyak orang sih. Makasih A dan A-nya Ripkanya ya. Tapi kayak kalau di barisan belakang tuh lebih kondusif ya hebohnya daripada
heboh di barisan depan. Aku nggak pernah loh guys, aku di barisan depan kalau upacara. Aku selalu belakang, karena aku ngincernya yang teduh. Oh, nggak pernah pingsan selama hidup aku sih guys. Siapa yang pernah pingsan? Di sini ada. Coba dong ceritain gimana pengalaman kamu pingsan itu. Katanya tuh semuanya tiba-tiba hitam pandangannya. Kayaknya aku pernah juga sih, semuanya kayak tiba-tiba hitam. Padahal aku masih ngeliat. Aku yakin aku masih ngeliat, tapi pandangan aku tuh semuanya hitam gitu. Aku pernah sih kayak gitu. Tapi nggak pingsan, nggak sampai pingsan. Kayak rasanya juga pas pandangannya itu hitam, itu kayaknya darah rendah ya, kayak darah rendah gitu ya rasanya. Itu kayak pening gitu loh di kepala gini sih. Kepang, coba ya kepang. Pernah jadi petugas upacara? Gak pernah, tapi sekali doang. Udah panjang rambutnya, iya, aku pengen lebih panjangin lagi. Biar aku Halloween tampil maksimal jadi Kunti. Nih guys, cara kepang nih. Ini aku ulang ya dari awal nih. Nih, ntar yang udah mau punya anak, ntar kalian anaknya kepangin ya biar cantik nih. Jadi ini bagi 3. Ini bagi 3. Nih yang kanan diketengahin, terus yang tengahnya jadi ke kananin, yang kiri ketengahin, tengah jadi ke kiri, yang kanan ditengahin, yang tengah jadi ke kanan, yang kiri ditengahin, yang tengah jadi kiri, terus kanan diketengahin, yang kanan yang di tengah jadi kanan, terus yang kiri ketengahin, yang tengah jadi ke kiriin, terus gitu terus guys. Gampang. Dan jadilah kepang. Aku belajar kepang pas kapan ya, aku lupa. Kayaknya pas TK deh udah belajar kepang. Tapi kayak kepangnya yang kayak gini, yang simple kayak gini. Tapi kalau yang kepang kayak nempel gitu aku gak bisa sumpah. Itu butuh teknik yang lebih. Ini aku jadi Wednesday ya. Oh, bukan Wednesday. Budi Monday. This is Budi Monday, guys.
Gatel enggak. Kenapa gatel? Ini dikepang ya kak, bukan dikasih kutu, jadi gak gatel. Ya gitu. Seperti itu ya guys. Yay. Jadi deh kepang. Lihat guys. Tahu gak guys yang lagu tutorial itu? Itu lagunya Eminem ya? Atau apa? Tahu gak guys? Tahu gak guys itu? Itu komennya lucu-lucu lagi kan, ada kan yang buat kayak gituan. Buat joki-joki gitu di TikTok. Terus komennya pada kayak gini. Kayak kok di aku gak ada ya? Apakah harus ada perlu aplikasi tambahan gitu? Pada cosplay gitu guys, komennya lucu banget. Terus ada yang kayak gini, password di detik berapa? Terus ada yang spill password kayak misalnya passwordnya kayak Ripka Imut, berbagi itu indah gitu. Password .2 Ripka Imut. Terus di bawahnya tulis lagi, berbagi itu indah. Passwordnya menit berapa bang? Iya bener banget kayak gitu. Makasih ubaynya Ripkanya. Imup. Guys, kata imup itu dari mana ya? Imup. Mup. Cara ubah kesepian jadi saldo rekening. Coba gimana? Aku juga pengen tahu dong. Caranya gimana. Imup 2 derajat di atas imut. Berarti imup itu imut banget. Imut banget. Tahu gak sih, dulu aku kalau ketawa tuh aku nahan ketawa. Tapi aku nahan ketawanya tuh badan aku otomatis gerak kayak terus temen aku pada ngejek aku kalau ketawa tuh kayak main kora-kora atau enggak kayak kuda lumping. Soalnya aku kalau ketawa gerak gini gitu loh, maju mundur.
Makasih Kak Hein all-in-nya. Tuh kan sekarang aja maju mundur emang kebiasaan umum ya. Gandeng artinya apa? Gandeng, menggandeng erat tanganku. Bener kan, gandeng. Aduh tuh kan jadi senggol. Gandeng, gandeng tangan. Makasih Virginya. Makasih Kak Indahnya. Thank you Kak Hein. Dulu tuh aku udah pakai kacamata tuh dari kelas 1 kan. Aku pengen kacamata lagi deh. Aku udah pakai kacamata itu dari kelas 1 karena aku ngeliat temen-temen aku udah pada pakai kacamata. Jadi aku kayak pengen juga ikut-ikutan pakai kacamata. Terus pas dicek ke optik, ternyata dua-duanya itu minus setengah gitu. Terus aku bangga akhirnya aku bisa pakai kacamata. Sekarang aku gak bangga deh, aku harus pakai kacamata. Terus apalagi ya abis itu? Abis itu, oh iya, kacamata aku itu ada ukiran di sininya, warna bukan warna, tapi ada gambar di sini, gambar kartun Angry Bird. Aku dulu suka banget sama Angry Bird guys. Terus kalau dulu tuh aku setiap ke mall ya, aku selalu mampir ke toko TV gitu. Toko TV, abis itu aku cari yang bisa main Angry Bird guys TV-nya. Jadi kayak no touch screen gitu loh, kayak apa ya, bisa otomatis gitu. Jadi kayak tinggal kayak gini, bisa narik Angry Bird-nya sampai lepas kayak gini, kayak tinggal ditarik gitu kayak gini, tapi tanpa megang si TV-nya. Udah kayak gini aja, ntar ke detect gitu. Gitu guys. Angry Bird apaan kak? Seriusan kamu gak tahu Angry Bird? Ya ampun, dek, seriusan ini beneran, ini kamu gak tahu Angry Bird? Aku suka banget sama Angry Bird.
Terus pas aku ulang tahun, aku dikasih kursi lipat. Kursi lipatnya gambar Angry Bird. Aku suka banget sumpah, kayak this is my dream mas. Dulu tuh zaman-zamannya aku itu kartunnya itu ya itu pas SD, Angry Bird, terus Hello Kitty, terus Snoopy, gitu-gituan. Gitu. Suka banget tuh. Terus aku sebel banget kalau nggak kena ke monster itu, monster pignya. Ya SpongeBob, Mr. Bean. Aku suka banget. Dulu tuh aku kayak nyari di YouTube gitu, Marsha and the Bear juga. Yang belum ada di TV aku cari di YouTube guys episodenya. Bodoh amat walaupun bahasanya masih Rusia, tapi aku kayak pengen nonton aja, tetap ngerti kok gitu. Iya, ada yang cosplay meet and greet. Cosplay meet and greet lagi. Cosplay Mr. Bean di meet and greet, guys. Ipin, iya banget, aku suka. Sama aku tuh dulu juga ini guys, aku pecinta berat. Sebelum aku masuk era Hello Kitty, kayaknya udah masuk. Dulu tuh barang aku Hello Kitty semua guys. Aku suka banget, sesuka itu sama Hello Kitty. Kayak baju Hello Kitty, celana Hello Kitty, terus sepatu Hello Kitty, sendal Hello Kitty. Kecuali kacamata sih, kacamata aku lebih pilih Angry Bird soalnya nggak ada Hello Kitty-nya. Ada pilihan Angry Bird ya udah. Terus pokoknya semuanya Hello Kitty. Kayak lemari aku kayak ada gitu. Aku benci banget guys waktu itu. Aku kan ini lagi mau cari, bukan lemari gede sih, lemari kecil aja, rak kecil gitu. Nah terus ditemuin ada rak kayak motifnya tuh Hello Kitty. Nah terus aku dibeliin kembaran sama cici aku, tapi gambarnya tuh beda guys. Gambarnya tuh beda, yang cici aku itu bagus Hello Kitty-nya, kayak dia lagi di taman lagi menyiram bunga. Aku pengen banget yang itu, sedangkan aku Hello Kitty-nya tuh yang cemong. Terus aku tuh kayak dulu tuh sensitif banget guys sama yang kayak darah. Aku kira itu Hello Kitty-nya itu cemongnya bukan karena cat, kayak konsepnya tuh kayak bukan cemongnya karena cat, tapi kayak dia lagi berlumuran darah, makanya aku gak suka. Aku kayak ngerengek minta tukeran kalau aku pengennya Hello Kitty yang gambarnya lagi di taman bunga, gak mau yang cemong berlumuran darah. Tapi sebenarnya itu bukan darah guys, itu kayak si Hello Kitty-nya cemong karena cat, tapi kayak aku mikirnya itu kayak darah soalnya kayak merah gitu. Makasih Olin ya Kak Ubairita, thank you so much. Yang nggak serem, dulu kan pikirannya begitu guys. Sebenarnya mah nggak merah-merah banget, kayak merah marun gitu catnya si Hello Kitty, desainnya gitu, tapi aku tetap gak mau. Terus sampai dikompor-komporin juga sama cici aku, kayak ih dapetnya yang itu, terus aku tambah ngerengek dong. Terus aku nangis gak mau beli.
Tapi akhirnya aku jadinya beli juga, dan aku pakainya lemari Hello Kitty yang konsepnya Hello Kitty-nya gambarnya lagi ngecat gitu, cemong karena cat. Harusnya tuh kakak ngalah kan, tapi ini tuh enggak. Ya ampun, capek banget guys. Tuh guys, kalian kalau jadi kakak tuh sebenarnya nggak perlu ngalah guys, karena sebenarnya tahta tertinggi di persaudaraan itu kakak guys. Ya, aku sebel banget sih, aku masih gak terima sampai sekarang. Cici aku dapatnya Hello Kitty yang ada di taman bunga, sedangkan aku malah dapet yang itu. Terus aku mau cerita apa lagi ya? Oh iya, dulu aku tuh sebelum masuk era Hello Kitty, aku suka banget sama yang namanya Rilakkuma. Tau gak Rilakkuma? Padahal aku gak nonton film-film kayak gituan, tapi aku suka banget sama karakternya. Suka banget. Jadi aku tuh kayak pengkoleksi baju tidur ya guys. Aku tuh suka banget pakai baju tidur. Jadi kalau ke mall aja aku pakai baju tidur, karena saking nyaman ya. Tahu gak sih? Sampai kalau abis gereja juga aku tuh gak nyaman sama baju kaosan kayak gini tuh. Aku dulu gak nyaman guys. Aku sukanya kayak beneran baju tidur yang dikhususkan untuk baju tidur, satu set gitu. Nah, aku tuh punya banyak koleksi baju tidur yang karakternya Rilakkuma. Aku suka banget sama Rilakkuma. Coba deh cari Rilakkuma itu apa. Enggak, gereja tetap pakai baju pergi, tapi abis gereja aku ganti di mobil atau enggak di toilet gereja, langsung switch ke baju tidur. Kayak switch skin gitu guys. Ya ampun, kayak aku kocak deh pokoknya. Beruang kan? Iya, beruang Rilakkuma. Aku suka banget Rilakkuma dulu. Ingat banget aku punya Rilakkuma warna biru, kuning. Sampai bonekanya juga aku beli Rilakkuma. Aku punya Rilakkuma yang dianya semangka sama apa lagi ya? Udah lupa lagi. Pokoknya aku suka banget sama Rilakkuma. Terus masuk di era Frozen ya. Di era Frozen, wah, itu kotak pensil aku, alat-alat sekolah temanya Frozen semua. Pensil Frozen, pulpen Frozen, gunting Frozen, penghapus Frozen, kotak pensil Frozen, semuanya Frozen. Baju juga Frozen guys, sumpah aku baju tuh punya Frozen. Aku beli baju banyak banget waktu itu, dibeliin temanya Frozen semua. Kocak, kau pilih sendiri ya. Kau pilih sendiri yang gambarnya Frozen. Aduh, lucu banget. Ya ampun, dia tahu sumpah. Aku bajunya Frozen, dan itu kalau setiap aku pergi aku pilih baju itu mulu. Baju Elsa. Jadi aku ada baju Elsa sama baju warna hijau itu Anna. Jadi aku paling suka ya pakai baju si Elsa lah, main karakternya. Baju Anna aku juga suka sih, tapi aku lebih sering kayak
pilihan utama aku tuh bajunya si Elsa. Masih ada ke jejaknya, nggak tahu udah lupa kayak waktu itu pokoknya aku jelas banget aku pengen semuanya Frozen kan, bahkan gunting-gunting juga Frozen. Tapi sebenarnya aku gak terlalu butuh gunting guys, tapi karena Frozen aku pengen beli, akhirnya dibeliin kan, kayak ya udah beliin. Tapi karena aku gak mau menyia-nyiakan hasil barang yang udah aku beli gitu, udah dibeliin gitu kan, sayang nggak dipakai. Nah aku kayak gunting segala hal yang ada di rumah. Walaupun itu berkas-berkas penting, aku guntingin guys. Tapi kayaknya udah gak penting lagi sih, soalnya pas aku gunting kayak ya udah. Pokoknya tapi aku gunting semuanya, pakai gunting Frozen aku itu. Karena aku ngerasa sayang, kayak masa udah beli nggak dipakai sih, cuma jadi pajangan doang. Ya gunain dong. Terus aku juga dulu lagi suka-sukanya apa menggambar. Aku menggambar, aku beli cat, beli crayon, semuanya pokoknya yang inian dengan hal bergambar aku beli guys, aku minta beli. Terus sekarang nggak tahu aku kan dulu pernah kan beli crayon yang segede gini, tapi sekarang nggak tahu di mana. Kayaknya ketinggalan di sekolah, tapi aku nggak tahu Dulu tuh crayon pensil warna itu wajib punya, terus kayak ditinggalin di sekolah gitu. Jadi kalau ada tugas disuruh menghias-hias, itu udah punya gitu, udah tersedia di rak yang kamu taruh gitu barang kamu itu. Jadi disediain rak sendiri buat nyimpen peralatan warna-warna gitu. Jadi crayon pensil warna itu wajib punya, terus dikumpul di kelas di rak gitu. Terus gak tahu kayaknya ketuker apa gimana, gak tahu deh. Ya udah lama juga sih, udah kayak patah-patah juga sih ya lagian juga. Soalnya dulu aku sering banget menggambar kan pakai crayon, sampai aku ikut lomba-lomba gitu. Aku ekskul juga, aku ekskulnya seni rupa, jadi seni rupanya tuh mewajibkan buat punya crayon kan. Ya udah deh. Dulu tuh aku beli segala size crayon guys. Jadi aku punya yang big nih, yang big, medium ada, yang kecil juga ada. Ya ampun, aku beli semuanya, gak jelas sumpah. Lebih suka crayon apa pensil warna? Apa ya? Aku gak tahu sih, kayak sama aja. Kayak masing-masing tuh punya kelebihan dan kekurangannya gitu. Kalau crayon, kalau pakai crayon tuh harus ekstra hati-hati dan ekstra apik, karena crayon itu bikin kotor guys. Jadi kalau kalian udah gambar di sisi ini, terus tangan kalian itu gak sengaja mengoles gambar itu akan nepak gitu, akan nepak ke tangan. Ngerti gak maksud aku? Terus
kalau gak sengaja gak sadar gitu udah ada krayon di telapak kayak gini, terus ntar jadi kayak kotor gitu kemana-mananya. Makasih Kak Daniel, Mas Batangnya. Nah kalau pensil warna itu aku capek. Kalau pensil warna itu lebih cepetan pakai krayon daripada pensil warna. Soalnya kalau pakai krayon kan langsung keluar nyata gitu warnanya. Kalau pensil warna itu harus butuh tenaga dalam. Lebih suka gambar sketsa atau berwarna? Jujur aku lebih suka kayaknya berwarna, tapi butuh lebih effort kan. Lebih effort kalau berwarna itu. Dan apa ya namanya, banyak bahan yang harus dibutuhkan kan. Kalau sketsa kan cuma kayak butuh 2 bahan aja, pensil 3 bahan ketang, pensil, penghapus, sama kertas. Atau enggak 2 bahan aja, spidol sama kertas, atau enggak pulpen sama kertas, atau enggak campur semuanya bisa sih. Tapi kayak lebih simple. Kalau warna kan butuh kayak banyak warna kan. Pernah gak gambar di tembok? Pernah, aku ikut mural. Jadi sekolah aku ada mural berapa tahun sekali ya adanya tuh, kayak 4 tahun sekali. Terus pas kelas 8 ketang, kelas 8 itu kebetulan udah tuh kayak tiba pergantian mural. Jadi tembok-tembok sekolah itu udah ada disediain gitu di luar. Nah gambar-gambar yang dulu dicat putih semua biar diganti yang baru sama kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang gambar itu kayak di adain lomba gitu sama OSIS SMA-nya. Nah ke SMP boleh ikutan. Iya kayak Agustusan. Iya waktu itu Agustus. Itu pas ulang tahun keberapa ya, 72 deh kalau gak salah. Pas aku kelas 8 berapa sih guys, umur Indonesia ya gitulah, 70-an. Iya aku temanya itu kayak aku menggambar wanita, lalu backgroundnya itu ada candi, ada bunga rafflesia, ada Monas, ada ya banyak deh kayak ornamen-ornamen Indonesia gitu. Tapi kayak sayang banget kayaknya juaranya tuh kayak cuma berapa ya, cuma sampai berapa ya kita itu nggak tahu, lupa juara berapa. Ini pokoknya juara deh pokoknya, tapi nggak tahu, bukan hasil yang kita harapkan ya. Pokoknya kita harapinnya juara 1, tapi kita gak juara 1. Tapi yaudah, yang penting juara lah adalah gitu. Temanya Nusantara, temanya bebas sih, yang penting apa ya, temanya tuh ada temanya sih, kayak Indonesia apaan gitu. Ada juga yang gambarnya tuh kayak bumi. Nah itu yang gambar bumi tuh kalau gak salah juara 1 deh, atau apa ya, lupa deh. Kayak orang gitu, gak tahu deh, kayaknya iya deh bumi, lupa soalnya. Karena emang dia tuh rapi banget sih timnya tuh gambarnya. Iya deh, kayak oh iya pantas menang gitu. Pas cici aku ngeliat juga pas hasil mural aku, dia bukan menguji hasil mural aku, tapi dia menguji
hasil mural sebelah aku. Nah, hasil mural yang sebelah aku tuh yang juaranya, juara 1. Jadi kayak oke, gitu, ya udah. Itu juga pengalaman yang sangat berharga buat aku. Karena kayak itu aku pertama kalinya melukis di tembok yang kayak medianya tuh sebesar itu, baru pertama kali gitu. Terus aku juga kayak apa ya namanya, namanya tuh apa sih, oh iya, pas ngerjain mural tuh sebenarnya ada kegiatan lomba lainnya juga, tapi gara-gara aku mural aku gak bisa ikut ke lomba, soalnya harus fokus mural. Itu juga muralnya dari jam 7 woi, baru selesai jam berapa ya, siang deh, jam 11 kah atau 12 kah, kayak lama gitu, emang butuh lama gitu. Gitu deh. Ya udah ya, makasih ya guys. Makasih udah dengerin cerita aku. Aku mau bacain dari nomor 10 ya guys. 10 ada Leno Ayarf, 9 ada Anya Ripka, 8 Heil, yang 7 ada Kak Ubay Ripka, 6 Kakak Oni Virgi, 5 Samuel Sandy, yang keempat ada Kak Api, ketiga ada Kak Daniel si rambut biru, thank you so much. Kedua Kak Okin, makasih banyak Kak Okin. Yang pertama ada Kak Vin, thank you so much Kak Vin, udah menjadi nomor pertama di live kali ini. Makasih banyak ya, makasih banyak semuanya juga. Makasih banyak ya yang udah ramein komen, udah ramein gift juga, thank you so much guys. Makasih banyak ya, selamat istirahat ya, bye bye, sampai jumpa lagi di next live, thank you.